Bab 479. Keluarkan kartu andalan. Kapak raksasa memotong udara, dan membawa aliran cahaya ke arah warrior yang. Dimanapun kapak raksasa itu lewat di sepanjang jalan, ruang itu terkoyak, dan celah hitam pekat yang panjang muncul di udara. Mata warrior yang menyusut, kekuatan lelaki tua ini sangat kuat. Level master ini bukanlah yang bisa dia lawan sekarang, kecuali dia sekarang naik ke alam bangsawan dengan metode rahasia. Tentu saja dia tidak menggunakan metode rahasia, itu menguras nyawa, menguras potensi. Kecepatan kapak besar terlalu cepat, dan mengunci nafas warrior yang tidak bisa mengelak sama sekali. Ketekadaan melintas di mata warrior yang. Pergelangan tangan kirinya diputar, pedang tulang naga muncul di tangannya, dan energi hitam di tubuhnya langsung membanjiri pedang tulang naga. Dengan suara yang kuat, pedang tulang naga menghantam dari atas ke bawah. Ding! Suara keras tiba-tiba terdengar di lapangan. Pedang tulang naga warrior yang baru saja menyentuh kapak raksasa, dan kekuatan besar datang dari pedang tulang naga itu, menyebabkan seluruh lengan kiri warrior yang bergetar hebat. Dia dan Vero Ding terbang terbalik, dan tidak berhenti sampai terbang ratusan kaki jauhnya. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, dia menatap pria tua itu dengan ekspresi serius. Meskipun dia telah memenggal alam bangsawan tingkat 5 dan bahkan alam bangsawan tingkat 9, itu adalah ketika dia naik ke alam bangsawan dengan metode rahasia. Dia yang mencapai alam bangsawan, baik itu jiwa pedang, pedang Kongsun, atau domain pedang, semuanya memiliki kekuatan ganda, dan dia memiliki sedikit kekuatan ruang. Justru karena inilah dia dapat membunuh tingkat alam bangsawan di atas tingkat 5. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia tidak mencapai alam bangsawan sekarang, dia seharusnya bisa melawan master alam bangsawan tingkat 5, tetapi dia menemukan bahwa dia salah. Sekarang dia tidak bisa melawan para master di atas alam bangsawan tingkat 5. Aku benar-benar harus bekerja keras untuk meningkatkan alamku, bisik warrior yang dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Pak Tuamu, alam adalah akar, alam tidak ditingkatkan, jiwa pedang dan domain pedangnya, serta senjata Dao dia, tidak dapat dikerahkan kekuatannya. Oleh karena itu, pencapaian alam tidak bisa ditunda lagi. Di seberang warrior yang, Gilman Ding melihat warrior yang mengambil pedangnya, dan kilatan keheranan melintas di matanya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuh pada pukulan sebelumnya, dia juga menggunakan 70% dari kekuatannya. Semut spiritual alam peringkat kedua, menerima pukulan dari 70% kekuatannya. Tapi segera, mata Gilman Ding ditutupi dengan kekejaman. Tidak peduli apa asal-usul pria di depannya, dia sudah mati hari ini. Orang yang meninggal sebelumnya adalah putra satu-satunya. Dia hanya sedikit ceroboh dan putranya meninggal di depannya. Gilman Ding ingin menghancurkan dunia ketika dia memikirkan hal ini. Bajingan, dan kamu pelacur kecil, aku akan membuat kalian hidup lebih sengsara daripada mati hari ini. Gilman Ding berteriak dengan marah, tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap mata dia datang ke warrior yang, dengan ekor kapak panjang dengan kapak raksasa di tangannya, membawa kekuatan dan paksaan yang menakutkan ke arah warrior yang berdua. Kapak raksasa itu jatuh, dan bayangan kapak yang tak terhitung jumlahnya melintas seketika, menutupi area 200 meter di sekitar warrior yang. Di bawah tekanan udara yang menakutkan dari kapak raksasa, tanah di bawah warrior yang langsung runtuh dan tenggelam, memperlihatkan lubang besar yang berukuran ratusan kaki. Kali ini, Gilman Ding tidak menyimpan kekuatannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya.
Merasakan kekuatan mengerikan di kapak raksasa itu, mulut warrior yang berkedut, tua bangka ini menyerang dengan serius. Warrior yang tidak memilih menggunakan pedang tulang naga untuk memblokir, karena dia tahu betul bahwa dia menggunakan pedang tulang naga untuk memblokir, bahkan jika tubuh fisiknya sebanding dengan master alam bangsawan, dia pasti akan hancur oleh pukulan ini. Memikirkan bagaimana dia dan wanita di lengannya masih mendiskusikan cara membunuh orang lain. Warrior yang menjadi sulit untuk berbicara, sekarang mereka berdua seharusnya memikirkan cara untuk melarikan diri dari tangan orang lain, itu baru masuk akal. Mengambil napas dalam-dalam, warrior yang berkata dengan lembut dalam hatinya, "Domain pedang." Saat suara di hati warrior yang diucapkan, waktu seolah-olah dilarang. Bayangan kapak dalam jarak 10 kaki dari warrior yang langsung mengeras di tempatnya, dan kapak raksasa Gilmanding berada puluhan sentimeter di atas kepala warrior yang dan tidak bisa jatuh. Wajah warrior yang menjadi pucat, berhenti sejenak, dan detik berikutnya, warrior yang berteriak, "Rusak." Ketika kata-kata itu jatuh, bayangan kapak yang tak terhitung jumlahnya menghilang di udara seketika. Wajah Gilmanding berubah drastis, dan sosoknya melintas sambil memegang kapak raksasa. Dia muncul di luar 100 meter jauhnya, menatap warrior yang dan berkata dengan kaget, "Domain pedang, itu domain pedang, kamu, siapa kamu?" Bang! Pedang sayap Jouyu muncul di belakang warrior yang, begitu bulu pedang dikepakkan, warrior yang menghilang langsung di tengah malam. Hanya orang bodoh yang akan menjawab pertanyaan orang tua itu, bagi warrior yang sekarang yang penting adalah melarikan diri. Dia tidak menyia-nyiakan energinya untuk menggunakan pedang Kong Sun untuk menghadapi lawan, karena saat ini, bahkan jika dia menggunakan pedang Kong Sun, juga tidak bisa membunuh lawan, kecuali itu adalah serangan diam-diam, jika tidak, buang-buang energi hitam. Domain pedang. Domain pedang, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memahami domain pedang jika dia baru berusia 20 tahun? Gilmanding termenung di tempat, matanya penuh sok dan tak terbayangkan, dan berkata, "Aku mendengar tentang wilayah selatan sebelumnya, seorang kaisar pedang pernah muncul, tampaknya kaisar pedang itu memiliki kecemerlangan niat pedang, dan juga mengerti jiwa pedang. Apakah orang ini?" Tak lama kemudian, wajah Gilmanding kembali diselimuti kekejaman, dan berkata, "Apakah kamu kaisar pedang atau dewa pendekar? Aku akan menghancurkanmu." Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Gilmanding melintas, dan dia pergi ke arah warrior yang. Tanpa diduga, di dunia ini benaran ada orang yang bisa melawan alam bangsawan dengan kekuatan alam spiritual. Sambil berlari dengan panik, Feroding yang berada di pelukan warrior yang menatap warrior yang dan berkata pelan. Dia sangat kuat, dan dia belum menggunakan kekuatan ruang, kalau tidak, aku mungkin benar-benar ingin meninggalkanmu. Warrior yang berkata, "Kamu telah melihat situasi kita sekarang. Tidak mungkin membunuhnya. Pikirkan cara, atau kita mungkin akan dikejar oleh orang tua ini seumur hidup." Feroding terdiam beberapa saat, dan berkata, "Pergi ke keluarga Ding." Meskipun dia sekarang adalah kepala keluarga Ding sementara, dia masih tidak berani menyerang aku dengan terang-terangan. Selama kita kembali ke keluarga Ding, dia harus menjaga sikap. Saat itu, kita baru memikirkan cara untuk menghadapinya. Tapi kamu harus cepat, jika tidak, dengan kecepatanmu saat ini, kita mungkin akan tersusul sebelum kita keluar dari Bukit Sunyi. Tidak bisa pergi ke Laut Ribuan Iblis seperti ini. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Kenapa? Feroding bingung. Ada 3 orang yang menungguku di Laut Ribuan Iblis, ketiganya tidak lebih lemah dari orang tua di belakang kita, mengerti?
kata warrior yang. Julian Luo mengirim orang untuk membunuhmu. Vero Ding bertanya. Tebakan benar. Warrior yang berkata, jika kita pergi ke laut ribuan iblis seperti ini, dengan kekuatan ketiga orang tua itu, kita pasti akan ketahuan. Saat itu, kita akan benar-benar mati. Jadi, kamu pikirkan cara lain. Tidak mungkin. Vero Ding berkata, ada dua cara sekarang, satu adalah kita membunuh Gilmanding, dan yang lainnya adalah membiarkan dia membunuh kita. Jangan berpikir tentang kerjasama atau kompromi. Kamu membunuh putra tunggalnya, bahkan jika kamu adalah Julian Luo, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi, Kaisar Pedang, gunakan semua kekuatanmu dan bunuh dia. Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku bisa membunuhnya? Warrior yang menatap wanita yang ada di dekatnya, dia benar-benar penasaran. Wanita ini tampaknya memiliki kepercayaan padanya, lebih percaya pada dia daripada dirinya sendiri. Jika seorang pendekar hitam alam bangsawan tingkat 5 bisa membunuhmu, maka warrior yang tidak akan bertahan sampai sekarang. Julian Luo tidak mungkin mengirim 3 master di atas alam bangsawan tingkat 5 untuk menghadapimu. Ada 2 alasan mengapa kamu tidak membunuh Gilmanding. Salah satunya adalah kamu tidak ingin membayar harga tertentu, kedua adalah kamu tidak ingin mengekspos kartu tertentu. Sederhananya, kamu tidak percaya padaku, kan? Kata Vero Ding. Warrior yang menatap Vero Ding dalam-dalam, dan berkata, aku harap kamu mengingat janji kamu, jika tidak, aku berjanji, bahkan jika kamu secerdas monster, aku dapat membunuh kamu. Mendengar ini, wajah pucat Vero Ding tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, serang yang pelan. Kelopak mata warrior yang berkedut, dan kemudian tersenyum pahit, wanita ini benar-benar terlalu pintar. Bekerja sama dengan orang seperti ini, tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Tidak lagi memikirkan hal ini, warrior yang mengulurkan tangan ke belakang kepala Vero Ding, dan kemudian sedikit menekan, mata Vero Ding tiba-tiba tertutup perlahan. Sosok warrior yang melintas dan mendarat di tanah, meletakkan Vero Ding di samping. Baru saja meletakkan Vero Ding, lalu Gilmanding muncul di belakang warrior yang. Gilmanding melihat bahwa warrior yang tidak lari, dan keraguan melintas di matanya, dan berkata, mengapa? Tidak lari lagi. Apakah kamu siap untuk mati? Lawan tidak lari, pasti ada alasan. Gilmanding tidak berani gegabah, jadi tidak menyerang dulu. Warrior yang berbalik untuk melihat Gilmanding, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ada jalan di langit, kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka, kamu paksa ingin menerobos. Bukankah aku hanya membunuh putramu? Aku lihat kamu energi, kamu tinggal melahirkan satu lagi, kan habis perkara. Perlukah mengejar dan menghajar gila-gilaan, dan harus membunuh aku? Begitu picik, aku meremehkanmu. Bajingan, itu putraku satu-satunya. Kamu membunuh putraku satu-satunya, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Gilmanding sedang memegang kapak raksasa, sosoknya bergerak, dan bayangan menyerang warrior yang. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit. Ketika Gilmanding datang kepadanya, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah, dengan marah berteriak, domain pedang. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Gilmanding tiba-tiba berhenti, dan kecepatannya turun berlipat ganda. Wajah Gilmanding berubah, tentu saja dia tidak berani meremehkan domain pedang. Energi hitam di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Tangannya diayunkan dan sinar tak terhingga memancar dari ujung kapak, tetapi sinar ini seketika itu dipecah buyar oleh kekuatan misterius.
Gilman Ding menunjukkan kengerian di matanya dan hendak membuat serangan lagi. Pada saat ini, 3 pria berpakaian hitam muncul dengan aneh di lapangan. 3 orang muncul. Gilman Ding ngeri karena dia menemukan bahwa ketiga orang ini secara tak terduga semuanya adalah master alam bangsawan. 3 pria berbaju hitam melintas dan menyerang ke arah Gilman Ding. Wajah Gilman Ding berubah drastis, dan sosoknya berkelebat, tapi masih agak terlambat. Belati Regina meninggalkan alur darah panjang di dada Gilman Ding. Di udara, Gilman Ding memandang warrior yang seperti monster, dan berkata, 3 master alam bangsawan, tidak mungkin, kamu, bagaimana mereka muncul? Tidak, mereka tidak hidup, kamu ternyata dapat mengendalikan puppet master alam bangsawan, bagaimana kamu melakukannya? Tanyakan pada putramu. Pikiran warrior yang bergerak, dan cahaya pedang yang cemerlang keluar dari kotak pedang biru di belakangnya, dan segera, 4 pedang muncul tepat di sekitar Gilman Ding. Saat berikutnya, keempat pedang itu dengan cepat berbalik, dan tiba-tiba, ruang di sekitar Gilman Ding langsung diselimuti oleh pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cahaya pedang, teriakan Gilman Ding tiba-tiba terdengar. Mendengar teriakan ini, warrior yang menghela nafas lega di dalam hatinya, tetapi pada saat ini, perubahan abnormal tiba-tiba muncul, dan sesosok tiba-tiba muncul dalam cahaya pedang, dan sosok itu adalah Gilman Ding. Pada saat ini, seluruh tubuh Gilman Ding tertutup rapat dengan bekas pedang dan darah, dan wajahnya sangat kejam. Setelah Gilman Ding lolos dari formasi pedang, tanpa melihat warrior dia langsung merobek ruang dan melesat ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, warrior yang sudah terkuras habis energinya pun semakin pucat. Bersambung.